Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susanti, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait uji normalitas dan cara menghitungnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait uji Lilliefors. Uji normalitas menggunakan Lilliefors. Berdasarkan penggunaannya, uji yang digunakan untuk uji Lilliefors ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk hipotesisnya ada dua, yaitu H0 yaitu data berdistribusi normal dan HA yaitu data tidak berdistribusi normal. Untuk formulanya sendiri itu ada 5 rumus tahapan ya, nanti akan kita bahas bersama. Kelebihan dari uji Lilliefors ini kita dapat menggunakan hanya dengan sampel kecil dan tidak perlu membuat tabel distribusi bergolong atau frekuensi. Dari sekumpulan data cukup kita cari rata-rata dan standar deviasinya. Untuk penarikan kesimpulannya, yang pertama, apabila nilai LO hitung lebih kecil daripada nilai LO tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Yang kedua, apabila nilai LO hitung lebih besar dari LO tabel, maka HO ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Untuk rumus perhitungannya ini ada 5 ya. Yang pertama ini ada untuk mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z ini rumusnya adalah XI dikurang X bar atau rata-rata dibagi XX. SX ini simpangan ya. Untuk rumus yang kedua, kita setelah mendapatkan nilai Z, maka untuk mencari FZI atau luas Z-nya, kita melihat tabel Z. Untuk rumus yang ketiga, yaitu SZI sama dengan sigma Z lebih kecil dari sama dengan ZI per M. Selanjutnya kita akan mencari nilai mutlaknya. Nilai mutlak FZI dikurang SZI. Dan yang terakhir untuk mencari nilai LO, ini begini rumusnya. Ini ada beberapa langkah sesuai dengan rumus yang tadi. Yang pertama, nilai ZI diperoleh dengan nilai XI dikurang rata-rata dibagi simpangan baku, seperti yang tadi dijelaskan di rumus yang pertama. Yang kedua, kemudian luas ZI diperoleh dengan melihat tabel Z, yang tadi di rumus kedua. Yang ketiga, nilai FZI diperoleh dengan cara mengurangi luas Z. Jika ZI negatif, maka 0,5 dikurang luas Z, dan jika ZI positif, maka 0,5 ditambah luas Z. Yang keempat, nilai SZI diperoleh dengan cara FI dibagi total F. Dan yang kelima, kemudian selisihkan nilai FZI dikurang SZI sesuai dengan rumus yang tadi telah dijelaskan. Terus yang keenam, jika negatif hasilnya jadikan positif, dan jika positif maka hasilnya tetap. Dan yang terakhir, lihat nilai yang paling besar. Contoh 0,024 itu adalah nilai hitungnya. Jika nilai L hitungnya lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba menghitung data yang sudah saya dapatkan dengan menggunakan Lilliefors terlebih dahulu ya. Sekarang kita buka Excel. Nah, di sini saya sudah menyalin data yang tadi di bagian XI. Dengan jumlah totalnya yaitu 136. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average
nilai yang ada sampai sini, kita enter. Setelah muncul rata-ratanya. Selanjutnya untuk mencari varian, menggunakan rumus sama dengan gunakan var, yang var aja ya, dan klik juga data ini. Selanjutnya untuk simpangan baku, itu kita tinggal mengambil dari varian tersebut ya, varian yang sudah kita cari, karena dari simpangan baku ini rumusnya adalah xi min x bar kuadrat akar x. Untuk mencari simpangan baku ini kita menggunakan varian saja ya, dengan mengklik SQRT sama dengan SQRT. Kita klik varian. Kita akan menghitung nilai Z. Untuk mencari nilai Z, kita ambil data XI dikurang X bar tadi, rumusnya ya. Kita kembali kepada rumus yang tadi yang sudah dijelaskan, dibagi simpangan baku. Nah, supaya mudah tinggal ditarik aja ke bawah nilainya, kita klik S yang bertanda dolar sebelum N dan sesudah N. Nah, akan muncul hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menentukan luas dari Z. Untuk luas dari Z ini kita bisa melihat daftar tabel. Contoh daftar tabelnya seperti ini. Tapi untuk memudahkan kita bisa langsung menggunakan perhitungan di Excel dengan menggunakan rumus sama dengan norms this, lalu klik nilai Z-nya, kita enter. Kita sudah menemukan luas dari Z-nya, lalu kita langsung turunkan ke bawah saja. FZ atau luas dari Z kita sudah menemukannya. Selanjutnya kita akan mencari SZ. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari SZ. Untuk mencari nilai SZ ini kita melihat nilai Z-nya. Kita melihat nilai Z-nya dan jumlah data, yaitu ada 24. Untuk nilai yang pertama ini karena dia sendiri sesuai dengan rumus ya. Kita tadi melihat rumusnya adalah SZI sama dengan sigma Z lebih kecil dari sama dengan ZI per N dibagi N. Untuk yang data ini karena memang dia hanya satu-satunya, jadi untuk menentukan SZI-nya adalah sama dengan 1 dibagi jumlah datanya yaitu 24. Ya, kita lanjut dengan 2 dibagi 24. Begitupun selanjutnya ya, 3 dibagi 24.
Perbendaharaan selanjutnya sama dengan 3 dibagi 24 sama dengan 4 dibagi 24 sama dengan 5 dibagi 24 sama dengan 6 dibagi 24 sama dengan 7 dibagi 24 sama dengan 8 dibagi 24 sama dengan 9 dibagi 24 sama dengan 10 dibagi 24 sama dengan 11. Begitu pun selanjutnya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk menghitung nilai mutlak kita menggunakan rumus sama dengan absolute FZI dikurang SZI. Kita tinggal tarik ke bawah, garis ke bawah, tinggal tarik ke bawah. Jadi kita sudah menemukan ya nilai mutlaknya. Sekarang kita akan mencari nilai Lillie force-nya. Ya, untuk mencari nilai Lillie force itu rumusnya adalah maksimum nilai mutlak, maksimum nilai mutlak. Oleh karena itu kita cari nilai yang tertinggi dari nilai mutlak tersebut. Untuk mencarinya agar lebih memudahkan dengan menggunakan rumus sama dengan max. Kita tarik semua data nilai mutlaknya. Untuk LO-nya atau nilai Lillie force-nya sudah ketemu ya, 0,147. Nilai dari Lillie force hitung ya. Sekarang kita mencari nilai dari Lillie force tabel. Untuk mencari nilai Lillie force tabel, kita menggunakan tabel Lillie force ya. Nah, tadi jumlah data kita adalah 24 ya. Kita menggunakan taraf signifikansinya 0,05 atau 5%. Tarik ke sini ya. 24 sejajar dengan 0,05. Di mana hasilnya nilainya yaitu 0,1766. 0,1766. Selanjutnya kita bisa melihat LO hitung ternyata lebih kecil daripada LO tabel. Dengan mengambil kesimpulan, karena Lillie force hitung lebih kecil daripada Lillie force tabel, maka hipotesis kita diterima.
dengan kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS ini merupakan bagian dari uji klasik yang tujuannya untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk melarikan kesimpulannya, itu berbanding terbalik dengan Lilliefors. Yang pertama, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Baik, kita langsung saja ke SPSS. Di sini saya menggunakan IBM SPSS 20 ya. Kita copy data yang tadi. Lalu kita masukkan ke SPSS di data view ya. Kita copy paste, kita paste di sini. Selanjutnya kita buka variabel view untuk mengganti nama. Bagian atas kita ganti menjadi nama. Bagian bawah kita ganti menjadi nilai UTS. Untuk menemukan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, kita kembali ke data view. Kita perhatikan ya langkah-langkah berikut ini. Klik pada bagian analis, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik legacy dialog. Selanjutnya pilih satu sampel KS gini ya. Kita klik seperti ini, akan muncul seperti ini. Melihat hasil ya, hasil nilai UTS nya atau nilai data kita tadi, kita klik nilai UTS dan klik bagian panah ini ya, supaya datanya berpindah di test variable list. Seperti itu. Ya, di sini kita lihat ya, di sini data tersebut berdistribusi normal. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul di sini data hasil dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, tes data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Bisa dilihat dari
ini ya, asumsi signifikansi yaitu 0,639, dimana tadi kita telah bahas bahwa penarikan kesimpulan untuk Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS ini apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih. Semangat terus untuk belajar dan jangan patah semangat walaupun di masa pandemi.